Sangat bagus ya. Terhitung hari ini Jakaba ini sudah berumur 33 hari. Lakukan fermentasi kohe dengan beberapa tahapan ya. Dengan dilakukan cara berlapis. Kalsium karbonat saya pakai dari merek dagang. Kemudian saya tambahkan jamur dan air Jakaba sebanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kumaha dararamang? Patapang deui-nya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian. Sekedar informasi ya untuk kawan-kawan semua, insya Allah nanti akan saya bagikan bagaimana cara fermentasi kohe yang benar-benar matang. Kemarin di hari Selasa tanggal 13 Juni saya lakukan fermentasi kohe dengan beberapa tahapan ya. Dengan dilakukan cara berlapis agar kohe yang diproses benar-benar matang merata. Karena menurut saya pribadi bahwa kunci kesuburan tanah dan kesehatan tanaman ditentukan dari bagaimana cara proses fermentasi tersebut. Insya Allah kohe ini akan digunakan untuk tanam berikutnya dengan memakai mulsa ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail, jelas dan lengkap, tahap demi tahap. Berikut akan saya jelaskan juga mulai dari total biaya, berapa karung kohe yang digunakan, dosis dan bahan yang digunakan untuk fermentasi. Kohe ini akan saya buat benar-benar matang merata ya. Karena konsep tanam berikutnya bagaimana supaya mengurangi pemakaian fungisida kimia. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan bermanfaat dari Mitra Pertanian Channel. Sekarang hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Dan ini perkembangan terbaru tepat di usia 235 hari setelah tanam ya. Alhamdulillah buah sudah banyak yang matang dan insya Allah akan dipanen petikan ke-29 sekitar 2 hingga 3 hari ke depan setelah proses pemupukan. Musim kemarau adalah musimnya serangan hama kutu penyebab daun keriting ya. Ada beberapa pohon yang terserang gejala keriting yang disebabkan oleh hama kutu dan tungau. Tapi alhamdulillah penyebaran keriting daun tidak meluas dan segera bisa diatasi dengan sekali spray. Konten cara mencegah dan mengatasi keriting daun akan tayang setelah konten pemupukan ini ya. Karena cara yang saya lakukan beberapa hari kemarin dalam mengatasi keriting daun bisa diatasi dengan sekali spray. Jadwal saya di hari ini akan dilakukan pemupukan susulan kocor di usia 235 hari setelah tanam ya. Pupuk yang digunakan selain untuk mencegah timbulnya penyakit, juga bertujuan untuk kesuburan tanah, kesehatan tanaman, dan menaikkan produktivitas buah di usia tua. Oke, sebelum lanjut, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini.
Air yang saya gunakan untuk kebutuhan kocor sebanyak 40 liter ya. Pupuk yang saya gunakan di usia 235 HST memakai pupuk NPK 16 sebanyak 2 gelas. Kemudian kalsium karbonat sebanyak 1,5 gelas. Kalsium karbonat saya pakai dari merek dagang Tawon ya. Kalsium ini memiliki kandungan kalsium oksida sebesar 55% dan kalsium karbonat sebesar 98%. Kalsium ini bisa diaplikasikan kocor maupun spray ya. Untuk harga juga relatif cukup murah. Kemasan 1 kg kisaran 12 hingga 15.000 rupiah. Untuk kelebihan dan keunggulan kalsium karbonat sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk kawan yang baru gabung di channel ini bisa disimak di video sebelumnya. Untuk mengantisipasi tanaman kekurangan nitrogen, saya tambahkan pupuk amonium sulfat atau ZA sebanyak 1 gelas aqua. ZA saya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan membuat daun lebih hijau dan keras. Kemudian saya tambahkan asam humat sebanyak 1 gelas aqua ya. Seperti biasa diaduk kering kemudian direndam beberapa menit. Setelah asam humat, NPK, ZA, dan kalsium dilarutkan, kemudian saya tambahkan jamur dan air jakaba sebanyak 1,5 liter. Jakaba yang saya gunakan tidak airnya saja ya, tapi berikut jamurnya atau biangnya. Cara memproses jakaba sebelum diaplikasikan bisa disimak di akhir video. Ini part pertama dalam mengaplikasikan jamur jakaba ya. Untuk aplikasi part kedua nanti akan digunakan dengan cara spray yang akan dimix dengan tambahan pupuk kimia untuk memacu pembungaan dan pembuahan. Insya Allah videonya akan tayang beberapa hari ke depan. Untuk dosis tetap sama ya, saya gunakan 250 ml per tanaman, dikocor di lubang tanam atau di sekitar batang tanaman. Ini jamur jakaba yang pertumbuhannya sangat bagus ya. Terhitung hari ini, jakaba ini sudah berumur 33 hari sejak pembuatan tanggal 12 Juni tahun 2023.
Sebagian biang jakaba ini sudah dikembangbiakan di beberapa tempat dengan air leri yang baru ya. Jakaba ini akan saya perbanyak karena untuk kebutuhan nanti di periode tanam berikutnya. Cara yang saya lakukan sebelum mengaplikasikan jakaba ini, saya proses lebih dulu ya. Langkah pertama, siapkan air leri yang masih baru atau usahakan jangan gunakan air leri yang sudah berbau. Kemudian, masukkan air leri ke dalam blender kurang lebih 200 hingga 300 ml. Kemudian, ambil jamur atau biang jakaba secukupnya, lalu masukkan jakaba sambil diremas atau dipatahkan ke dalam blender. Usahakan ya saat memblender jangan lebih dari 2 menit. Ditakutkan jakabanya mati akibat panas mesin penghancur blender. Cukup blender 1 menit saja. Setelah di blender, masukkan ke dalam botol kapasitas 1,5 liter. Kemudian, botol ini isi penuh dengan air jakaba yang sudah siap pakai. Jakaba 1,5 liter ini untuk kebutuhan kocor sebanyak 40 liter. Dan jakaba ini siap untuk diaplikasikan. Semoga bermanfaat kawan ya. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, tekan juga tombol like-nya, dan tinggalkan pesan di kolom komentar, walau hanya 1 kalimat atau 1 pertanyaan. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.